Halo, kita ketemu lagi dalam pembelajaran fisika dasar masih dengan tema atau masih dengan topik induksi elektromagnetik. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu mengenai induksi elektromagnetik juga gitu ya. Nah, induksi elektromagnetik ini ada persamaan yang kita pelajari melalui hukum Faraday dan Lenz, yaitu di mana GGL induksi persamaannya itu sama dengan negatif daripada jumlah loop perubahan dikali perubahan daripada flux magnet terhadap waktu, gitu ya. Nah, di sini perubahan flux magnet ini, di sini saya tuliskan, flux magnet itu merupakan integral daripada B dot dA. Nah, di sini bisa kita lihat jika terjadi perubahan flux, gitu ya. Berarti ada dua kemungkinan yang terjadi, gitu. Yang pertama bisa jadi kemungkinan yang pertama itu medan magnetnya yang berubah, atau kemungkinan yang kedua itu luas permukaannya yang berubah, gitu ya. Nah, sehingga kalau medan magnetnya yang berubah berarti luas permukaannya yang konstan, Berarti kita dapat tuliskan seperti ini. Sama dengan negatif karena medan magnetnya yang berubah, berarti ini kali A, integral dari dA ini ya, saya sederhanakan dulu, integral B dot dA cos theta. Ini cos theta-nya saya anggap dengan theta sama dengan 0. Nah, sehingga B dikali A. Seperti itu ya. Nah, berarti ini jumlah loop dikali permukaan dikali perubahan daripada medan magnetnya terhadap waktu. Nah, sementara kalau ini terjadi perubahan permukaannya, luas permukaannya berarti GGL-nya sama dengan negatif daripada jumlah loop dikali. Berarti yang konstan di sini apa? Medan magnetnya, gitu ya. Berarti di sini kali dA per terhadap waktu. Jadi kalau ini yang berubah, berarti yang konstan luas permukaannya. Kalau luas permukaan yang berubah, berarti yang konstan medan magnetnya. Jadi ada dua kondisi, gitu ya. Nah, pada kondisi ini nanti ada contoh soal, kita akan membahas di mana pada soal ini B-nya itu konstan. Ini pada kondisi 2, gitu ya. Ini yang akan kita bahas nantinya pada soal berikut ini. Nah, pada soal ini B-nya konstan. B-nya konstan di mana di sini arah B-nya itu menuju bidang ya. Jadi kalau bentuknya silang gini, ini menuju bidang. Nah, B-nya di sini dikatakan menuju bidang. Nah, di mana B-nya ini konstan. B sama dengan konstan. Nah, dalam hal ini ada magnet yang ditarik ke arah kanan sebesar V, gitu ya. Nah, ada magnet yang ditarik. Nah, perubahan gerak yang dilakukan, gerak relatif yang dilakukan dengan menarik magnet tersebut akan menghasilkan delta X, gitu ya. Jadi di sini misalnya magnetnya awalnya ukurannya ini sejauh X gitu. Nah, lama-kelamaan ketika magnetnya ditarik, magnetnya sudah jadi di sini misalnya. Ditarik. Kemudian ditarik lagi sudah jadi di sini. Berarti ada perubahan yang terjadi gitu. Nah, kita sebut panjangnya ini misalnya X. Nah, mari kita tuliskan kembali hukum Faraday di mana GGL induksi itu sama dengan jumlah loop dikali perubahan daripada flux magnetik terhadap waktu. Nah, kita turunkan ya. Flux magnetik ini sama dengan integral daripada B dot dA per waktu. Nah,
karena loop-nya ini cuma satu, kan cuma satu ya. Nah, karena loop-nya ini cuma satu, jadi kita langsung saja berarti B A cos theta. Ini ya terhadap waktu. Nah, ini sama dengan negatif. Nah, tadi kan disampaikan ya bahwa B-nya itu konstan, berarti kita bisa keluarkan B. Berarti kita tinggal menurunkan luas permukaannya terhadap waktu. Nah, mari kita lihat. Luas permukaan, di mana magnetnya ini merupakan persegi panjang, dengan panjangnya itu adalah X, gitu, dan lebarnya itu L. Berarti luas permukaannya itu sama dengan min daripada medan magnetnya dikali perubahan daripada L dikali X per dt, gitu ya. Nah, di sini L-nya ini konstan kan ya? Dia tidak ada perubahan daripada lebarnya, yang ada itu perubahan daripada X-nya ini. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan lagi, jadi medan magnet dikali L berarti turunan daripada X terhadap waktu. Nah, turunan X terhadap waktu ini bisa kita simbolkan dengan V atau kecepatan. Jadi, kita dapatkan berarti GGL induksinya itu sama dengan B dikali L dikali V. Gitu ya. Ini ya, GGL induksinya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Gitu. Nah, dari hal ini kita bisa dapat lihat jika terjadi perubahan flux melalui pergeseran daripada X-nya ini, ketika kita tarik magnetnya keluar gitu ya, kita tarik magnetnya ke sebelah kanan, berarti ada terjadi perubahan X di sini. Nah, perubahan X-nya ini semakin kita tarik keluar gitu, berarti X-nya ini semakin kecil. Gitu ya. Nah, X yang semakin kecil berarti flux magnetiknya ini semakin kecil. Gitu. Oke? Nah, kalau flux magnetik di sini semakin kecil, di mana dalam hal ini B-nya itu menuju bidang. Medan magnetnya itu menuju bidang. Gitu. Nah, dari sini kita bisa tentukan daripada arah arus induksinya. Gitu. Arah arus induksi. Nah, arah arus induksinya itu kita dapatkan, ini tadi medan magnetnya itu menuju bidang gitu ya. Kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan gitu, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ketika daripada medan magnet induksinya itu menuju bidang, berarti kita dapatkan bahwa menuju bidang ya, berarti jempol kita yang menuju bidang gitu ya. Nah, kita dapatkan yang jari, maaf. Nah, ketika kita dapatkan bahwa medan magnetnya itu menuju bidang dengan menggunakan kaidah tangan kanan, gitu ya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jadi kita bisa dapatkan bahwa yang ini tadi menggunakan jempol kita itu B induksi, gitu. Berarti keempat jempol kita ini kita sebut sebagai arus induksinya. Nah, kita dapatkan bahwa arah arus induksi itu akan searah dengan medan magnet. Kalau dia arahnya ke dalam, berarti menuju bidang, gitu ya. Berarti arah arus induksinya itu akan searah dengan jarum jam. Arahnya jadi ke sini ya. Sini. Seperti ini. Ini arah daripada arus induksinya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui itu ketika diberikan gaya tarik gitu ya. Jadi ketika ditarik loopnya ini, ketika loop ditarik,
maka akan dilakukan usaha gitu ya. Jadi ada gaya yang ditimbulkan ketika kita menariknya dan ada gaya tarik juga di sini gitu ya di F1. Jadi ketika kita tarik daripada loopnya, maka akan dilakukan usaha eksternal tiap satuan daya gitu. Nah, pada saat timbul ini akan menimbulkan nantinya energi termal atau energi panas gitu. Ketika kita menarik daripada loopnya tersebut ke arah kanan gitu. Ketika kita menarik loopnya, maka akan terjadi maka akan dilakukan usaha gitu ya. Ada kita butuhkan usaha untuk menarik daripada loopnya tersebut ke arah kanan. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya bagaimana uh, hubungan daripada energi termal ini terhadap usaha gitu ya. Bagaimana hubungan energi termal ini ketika kita menariknya, bagaimana hubungannya terhadap usaha, bahkan bagaimana hubungannya terhadap energi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daripada bagaimana pengaruh energinya gitu ya. Bagaimana hubungan dayanya terhadap energi termalnya gitu. Bagaimana dihasilkannya usaha. Nah, sebelumnya usaha itu diperoleh daripada daya seperti itu kan ya. Usaha kita peroleh daripada daya. Nah, usaha kita peroleh daripada daya. Di mana energi usaha ini kita dapatkan dari energi gitu. Nah, dari hal ini yang menjadi pertanyaan kita bagaimana usahanya gitu. Apa yang menjadi usaha medan magnet di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau yang kita bahas sebelumnya yang pada slide sebelumnya seperti itu, di sini kita dapatkan bahwa GGL induksinya itu sama dengan negatif daripada B dikali L dikali V, gitu ya, kali kecepatannya. Jadi dari sini bisa kita tuliskan GGL induksi itu sama dengan negatif daripada B dikali L dikali kecepatannya, gitu. Nah, kecepatannya ini di sini perubahan terhadap daripada jarak X-nya ini ya. Nih, ketika kita menariknya. Nah, dari hal ini untuk menentukan daripada arus induksinya, berarti I induksi, gitu ya, itu sama dengan GGL induksi per R. Gitu. Ini sama dengan berarti negatif daripada B dikali L dikali V per R. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan daripada gaya ataupun energinya gitu. Di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa energi daya itu sama dengan I kuadrat dikali R, sehingga di sini bisa kita sederhanakan berarti I kuadrat dikali R. Di mana I-nya ini kita gunakan ini, sehingga kita dapatkan persamaannya itu menjadi B per R kuadrat, gitu ya, dikali dengan R. Nah, ini daya termalnya seperti itu. Nah, kita punya analisis yang kedua lagi gitu. Ini analisis yang pertama tadi ya. Analisis yang kedua. Ini yang pertama. Nah, analisis yang kedua gitu. Sebelumnya kita pernah pelajari bagaimana gaya magnet itu. Ini perlu kita lihat gitu. Di sini ada F3 gitu ya. Gaya magnetnya. Di sini terus kemudian ini gayanya ada yang F2 gitu. Bagaimana pengaruh dari hal ini kita bisa lihat arahnya ini sudah berbeda ya. Ketika arahnya gayanya ini satu ke atas dan ini juga satu ke bawah gitu ya. Berarti di sini sudah disampaikan bahwa ini saling meniadakan. Berarti F2 dengan F3 itu F2 sama dengan F3 gitu ya. Di mana F2 itu arahnya ke atas gitu. Arahnya ke atas dan F3 itu arahnya ke bawah. Nah, karena hal itu berarti yang ada itu cuman F1 seperti itu. Nah, dari sini bisa kita dapatkan
di mana gaya magnet itu merupakan dengan menggunakan gaya Lorentz, di mana F itu sama dengan IL cross B, gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini tegak lurus ya, tegak lurus sehingga bisa langsung saja berarti IL dikali B, gitu. Di mana arusnya di sini, gitu. Arusnya ini kita peroleh daripada yang ini. Jadi langsung saja berarti B kali V per R dikali B, gitu ya. B kali L kali V per R, gitu ya. Arus induksinya dikali L dikali B. Gitu. Nah, ini sama saja nanti di analisis pertama dengan kedua kita dapatkan bahwa dari sini kita dapatkan P-nya itu dayanya itu sama dengan F1 dikali kecepatannya. Gitu. Nah, berarti kita dapatkan B kuadrat, L kuadrat, V kuadrat per R. Ini sama saja. Ya, sama saja. Nah, apa yang mau dipelajari dari sini? Gitu. Apa kesimpulan dari hal yang kita pelajari ini? Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa usaha eksternal yang dilakukan gitu ya. Usaha yang dilakukan ketika menarik loop keluar daripada medan magnet dibutuhkan usaha. Gitu. Dari sini kita dapat melihat bahwa usaha yang dilakukan dalam menarik dibutuhkan usaha. Maaf sebentar. Ini berarti dibutuhkan usaha untuk menarik daripada menarik loop keluar medan magnet. Ya, ini saya coret ya. Usaha dibutuhkan, ini saya coret, sama aja. Usaha dibutuhkan untuk ketika menarik loop keluar dari medan magnet. Ini kesimpulan daripada apa yang kita cari ini. Jadi bahwa usaha itu kita butuhkan untuk menarik daripada medan magnet. Nah, ada usaha yang kita gunakan, gitu ya. Ada usaha yang kita gunakan. Sementara ada juga gitu, ada juga gaya yang diberikan, gaya tarik yang diberikan gitu dengan menggunakan hukum Lorentz. Jadi dibutuhkan ketika menarik daripada loop-nya itu keluar daripada medan magnet dibutuhkan transfer ataupun konversi menjadi energi panas gitu. Oke, kita lanjutkan kepada induktansi, tapi itu pada video selanjutnya. Terima kasih.